Makna pidato Putin di Parade Militer Hari Kemenangan Rusia. Nama saya Riki Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Bendera merah Rusia berkibar dengan megah di parade militer di saat Presiden Putin mempromosikan pengaruh anti-Nazi Uni Soviet. Kebenaran melawan kejahatan di dunia. Pada tanggal 9 Mei adalah parade militer Hari Kemenangan Rusia yang sangat terkenal. Dan tahun ini justru lebih menarik perhatian dunia. Karena perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung telah menimbulkan perubahan pola dunia. Sinyal apa yang ditunjukkan oleh Presiden Putin dalam parade militer Hari Kemenangan Moskow kepada dunia? Putin menunjukkan kepada dunia sikap Rusia yang sangat jelas, sehingga seluruh dunia, terutama negara barat, dapat dengan jelas melihat arah masa depan. Di antara orang-orang mantan Uni Soviet, yaitu warga Ukraina saat ini, tidak sedikit yang masih merindukan kejayaan Uni Soviet masa itu, dan selalu berpikir bahwa mereka adalah anggota negara ini. Hari ini, para komandan dan prajurit tentara Rusia secara spontan mengibarkan bendera Uni Soviet yang sesuai dengan suasana hati orang-orang ini. Seperti kutipan pepatah mengatakan, barang siapa yang memenangkan hati rakyat, memenangkan dunia. Misalnya, kisah nenek tua Ukraina yang mengibarkan bendera merah Uni Soviet sepenuhnya menggambarkan situasi ini. Orang-orang Rusia mengibarkan bendera merah untuk menyatakan kepada orang-orang di timur Ukraina yang setia kepada mantan Uni Soviet dan orang-orang dunia bahwa Rusia adalah penerus mantan Uni Soviet yang anti-Nazi. Seperti diketahui, terjadinya perang Ukraina dikarenakan negara barat telah mendorong Rusia ke jalan buntu yang mengancam keberlangsungan Rusia. Oleh karena itu, Rusia tidak akan lagi memperhitungkan sikap barat sama sekali. Sebaliknya, Putin akan mencoba yang terbaik untuk menginspirasi warga Rusia, termasuk rakyat Ukraina untuk memutuskan hegemoni barat. Ada sebagian netizen yang cukup teliti mengatakan pada tanggal 7 Mei yang lalu, perusahaan antariksa Rusia Roscosmos mengumumkan melalui akun media sosialnya untuk sementara waktu mengubah logo perusahaannya menjadi bintang merah Uni Soviet. Artinya, kemenangan atas Nazi Jerman atau pencapaian luar angkasa Rusia semuanya dicapai di bawah bimbingan bendera merah Uni Soviet. Semangat yang terkandung di dalam lambang bintang merah ini sangat relevan dengan situasi Rusia saat ini. Ini adalah suatu pilihan yang strategis, juga suatu strategi yang sangat efektif. Rusia mewarisi semangat Uni Soviet, mengibarkan bendera Uni Soviet, menyatukan Ukraina dan semua negara mantan Uni Soviet. Berhubung citra dan kemunafikan negara barat yang semakin merajalela telah menjadi kebencian komunitas global. Membuat perubahan seperti itu di Rusia sangatlah berarti, terutama dalam memenangkan perang melawan hegemoni. Oleh karena itu, di masa depan, negara-negara barat akan semakin tidak menyukai Rusia dan menindas Rusia. Jadi, Rusia terpaksa harus mengikuti jejak Uni Soviet, mempromosikan semangat juang Uni Soviet melawan nazisme dan kemunafikan militerisme Barat. Dengan kata lain, Paman Sam sedang mengubah Rusia menjadi Uni Soviet lagi, dan semakin mendorong dunia bergerak menuju semangat bendera merah melawan hegemoni Barat. Sungguh suatu hal yang sangat ironis memang. Dalam Perang Dunia Kedua, Uni Soviet telah mengorbankan puluhan juta orang berperang melawan Nazi Jerman yang akhirnya memenangkan Perang Dunia Kedua. Namun yang sangat aneh adalah Presiden Perancis Emmanuel Macron kali ini tidak mengajak Rusia untuk ikut serta dalam peringatan Hari Kemenangan Perang Dunia Kedua yang diadakan pada tanggal 8 Mei yang lalu. Hari ini, Ukraina yang berperang melawan Rusia bahkan terang-terangan mengibarkan bendera Nazi. Batalion Azov, tempat berkumpulnya neo-Nazi, menyebarkan bendera Nazi serta menato simbol Nazi di tubuh mereka. Para pemimpin fasis Israel yang menderita akibat Nazi ataupun Amerika Serikat memilih untuk pura-pura tidak melihatnya. Sebaliknya, berusaha membantu mereka untuk menjatuhkan Rusia. Pemandangan ini menjadi kontras yang sangat kuat, pertarungan antara kebenaran dan kejahatan di dunia. Tampaknya dunia hari ini mulai terbagi menjadi dua kubu dan dua sistem yang merupakan hasil dari persaingan satu sama lain, sehingga kedua belah pihak akan menunjukkan kontras yang sangat besar dalam bentuk dan kinerja. Ini adalah pertarungan sengit antara dua garis di dunia.
yang pasti akan mempengaruhi pola dunia dan dampak besar pada arah tatanan masa depan dunia. Suatu perubahan besar yang tak terlihat dalam 1 abad terakhir. Fakta menunjukkan, jika bukan karena Amerika Serikat terlalu agresif memaksa Rusia ke jalan buntu, tidak bakalan terjadi perang Ukraina hari ini. Namun, untungnya ukuran badan Rusia yang gede dan penuh lemak dengan bulu tebal memungkinkannya untuk menahan sanksi ekstrim dari Barat. Just FYI, Rusia adalah negara yang menghadapi sanksi Barat paling banyak di dunia ini. Kenyataan juga menunjukkan bom nuklir ekonomi Barat yang sangat didewakan ternyata tidak berguna melawan Rusia. Sebaliknya, membuat negara-negara Barat terluka berat oleh karenanya. Baru saat inilah Rusia menyadari bahwa mereka telah berhasil menyeberangi sungai dan menjadi pion dalam menyeberangi sungai. Keberhasilan ini juga membuat Rusia menyadari manfaat besar di belakangnya, sehingga Rusia semakin berani dan terus bergerak maju untuk menghancurkan hegemoni Barat. Jika revolusi Rusia berhasil, maka kue besar dunia akan didistribusikan kembali. Dan kaum revolusioner Rusia sebagai pendekar di garis utama akan mendapatkan manfaat terbesar. Sebagai pion yang menyeberangi sungai, Rusia hanya bisa maju dan tidak boleh mundur. Rusia perlu terus menciptakan krisis pengungsi, krisis pangan, dan krisis energi sehingga Uni Eropa yang tidak memiliki surplus pangan dan kekurangan energi, tetapi harus menghadapi jutaan pengungsi, tidak akan dapat menanggung siksaan ini. Sampai akhirnya Eropa hanya setuju dengan perintah penggunaan mata uang rubel, berlutut dan memohon belas kasihan dari Rusia. Dengan demikian, upaya Amerika Serikat menyatukan dunia kedua untuk menjatuhkan Rusia tidak hanya akan gagal, tetapi sebaliknya akan berubah menjadi senjata makan tuan bekerja sama dengan Rusia untuk melawan hegemoni Barat. Tentu saja, jika negara dunia kedua seperti Uni Eropa, Jepang, Kanada, Australia, dan lainnya tidak tahan dengan pertarungan dua gajah raksasa Amerika Serikat dan Rusia, maka mereka berkemungkinan akan menjadi negara dunia ketiga. Seperti yang kita lihat saat ini, dunia ketiga adalah negara yang paling tertindas dan tereksploitasi. Jadi, meskipun mereka sekarang tidak memiliki kemampuan mengubah kenyataan, namun begitu saat kritis datang, begitu mereka dapat mengubah pola tatanan, mereka akan tanpa ragu melawan. Terutama ketika mereka melihat bahwa negara dunia kedua seperti mereka telah diubah menjadi dunia ketiga oleh Rusia. Dengan demikian, dunia akan benar-benar menjadi mengerikan. Misalnya, Turki dan India hari ini. Turki tidak hanya memblokir kapal perang NATO masuk ke Laut Hitam, tetapi juga mati-matian menggunakan kesempatan ini membantu Rusia untuk mencapai keseimbangan dunia untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, Turki berani terang-terangan mengabaikan sikap Barat. Demikian pula dengan India, yang telah melihat Rusia, China, dan negara-negara dunia ketiga lainnya mulai menggoyahkan Amerika Serikat. India lebih termotivasi untuk berpartisipasi membagi kue tatanan baru dunia ini. Perang terus berlanjut di Ukraina, dan bendera merah Rusia terus berkibar di lapangan Moskow. Ini menunjukkan Rusia tidak akan berkompromi. Dalam pandangan Putin, langkah demi langkah NATO ke arah timur membuat Rusia tidak bisa mundur dan hanya bisa melawan. Mungkin ini juga merupakan perwujudan dari kepribadian Putin. Semakin Rusia terjepit, semakin keras perlawanannya. Suara ura penonton yang bergema di lapangan Moskow semakin meningkatkan semangat perjuangan Rusia. Tindakan agresif Amerika Serikat yang memaksa negara dengan hulu ledak nuklir terbesar di dunia, Rusia, hanya akan membawa konsekuensi serius bagi dunia. Pada akhir pidato, Presiden Putin menunjukkan ini adalah tragedi bagi negara bersaudara Rusia-Ukraina untuk tit for tat di medan peperangan. Tragedi masih akan terus berlanjut. Jalan di depan masih akan dipenuhi dengan pendarahan. Sedangkan jalan menuju perdamaian masih tidak kunjung datang. Semoga Amerika Serikat dan sekutunya bisa melepaskan keserakahannya dan memberikan dunia suatu peluang dan jalan menuju kedamaian. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!